menggandakan usaha, bukan cuma di ternak kambing. Itu karena terpaku dari modal tadi. Mungkin kalau modalnya besar kita bisa beli kambing banyak dan kita mungkin bisa usaha membisniskan kambing ini mungkin bisa. Cuman yang saya rasakan sekarang saya perlu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayitno Wahyudin. Tempat kelahiran saya di desa saya ini, Desa Purbosembodo. Awal-awalnya dari teman saya, Pak. Dari teman saya di tangga ya. Tetangga itu kan dia repot ya. Dia punya kambing, dia repot, ada keluarganya yang sakit. Terus saya disuruh cari pakannya. Jadi dari saya cari pakan ternak ini kok dalam hati saya ada ketertarikan, saya pengen memelihara kambing. Nah, dari situ teman saya nawarin maksudnya suruh, kalau ini suruh melihara, atau kalau bahasa Jawanya gaduh ya. Oh, gaduh. Gaduh ya. Bagi hasil ya. Bagi hasil ya, gaduh itu bagi hasil. Kemudian dari itu saya mau ditawarkan, terus akhirnya saya melihara kambing dari teman saya. Terus kandangnya juga di tempat teman saya, jadi bukan di rumah saya, bukan di pekaran saya, di tempat teman saya tadi, karena saya belum ada sama sekali. Jadi kambingnya dari teman saya, kandangnya pun punya teman saya yang kosong. Jadi dari situ awalnya. Berarti rezeki sampean sempurna bener ya? Alhamdulillah. Jadi dapat gaduhan, kandangnya dipinjemin. Iya, bener. Masih diminta untuk ngaritin dia juga. Iya. Weh, luar biasa. Itu pun kalau ngarit itu ada hitungannya, Pak. Diupah sama dia, dibayar. Masih diupah? Enggak cuman enggak cuma dia ngasih upah sama saya. Oh, gitu. Iya. Jadi namanya temen ya, kalau kita cari pakan, waktu ngasih makan itu tentunya bukan punya kambing kita yang kasih makan. Punya dia pun kalau pas dia waktu nggak ada makanan, saya kasih, karena saking gimana ya, akrabnya sama dia. Iya. Gitu, senengnya gitu. Seneng banget rasanya. Ini sudah berapa tahun sampai pelihara kambing ini? Dari mulai punya teman saya sampai sekarang saya punya kandang sendiri di rumah ini, kurang lebih 1 tahun. Sudah 1 tahun? Ya, 1 tahun lebih, mungkin lebih 1 bulan lah kurang lebih. Gitu. Alhamdulillah ini ada sebagian dari bagi hasil, ada sebagian dari punya saya selama setahun tadi. Setahun tadi ya? Iya. Iya. Lah ini kandang ini berarti baru bikin ini ya? Ya, kandang ini baru saya bikin kemarin di bulan Ramadan tahun yang lalu, 2024. Ini sudah menjelang Ramadan lagi. Iya, ini udah menjelang Ramadan lagi, karena ini juga ada dari teman saya juga, karena namanya rezeki ya. Rezeki itu kadang-kadang dari kita berteman dengan teman-teman kita, karena teman kita basicnya ada yang petani, ada yang pedagang, bahkan ini teman saya ada yang penjual kambing, ada yang suka borongin kandang kambing. Nah, dari situlah saya ada teman, akhirnya saya borongan untuk bikin ini dengan modal kambing saya dulu yang saya jual. Akhirnya alhamdulillah udah punya kandang ini, alhamdulillah. Kandang kambing yang muatlah ini kurang lebih 15 ekor. 15 ekor ya? Iya. Sampai dulu kalau kita bicara modalnya berapa bikin kandang ini? Nah, ini alhamdulillah pembuatan kandang ini namanya borongan ya, dari teman saya borongan. Pokoknya borongan ini sampai jadinya, dealnya ini uangnya ukuran kandangnya ya, ini panjang 6 meter, lebar kurang lebih 2 meter ini, dengan kamar untuk kambingnya ada 9 kamar sekatannya. Nah, sekatannya ada 9 kamar, ada 9 kamar untuk kambing. Terus yang 6 ini untuk satu ekor, yang 6 kamar untuk satu kambing, satu kambing, yang 3 bisa untuk
9 kambing. Jadi ada 9 kamar, tapi untuk muatnya bisa sampai 15 ekor kambing. Oh gitu. Untuk harganya ini habis terima jadi 4.400.000. 4.400.000. 4.400.000 terima jadi pokoknya. Terima udah. jadi ya. Jadi langsung lihat 4.400.000 ya. Lah ini 4.400.000 ini uang dari mana itu? Dari awal saya memelihara kambing di tempat saya, teman saya itulah. Dari awal itu yang sampai sekarang yang kurang lebih 1 tahun itu ya, kita melihara dapatlah saya bagian kecil. Ya? Bagian dari teman saya itu dapat bagian, karena bagi hasil namanya ya. Dapat bagian 1 yang kecil, terus nambah lagi dapat yang besar. Nah dari yang besar tadi saya ada inisiatif pengen punya kandang sendiri di rumah. Nah disitulah saya jual yang indukan tadi untuk borongan beli atau bikin kandang ini. Kekurangannya dari hasil apa ya? Dari hasil kita kumpul dengan teman, kan ada perkumpulan juga di teman saya. Iya. Ada perkumpulan namanya arisan juga ada. Arisan. Gitu. Selama menjadi peternak, apa aja Mas yang Saban rasakan Mas? Keuntungan itu apa sih Mas? Jadi peternak itu? Selama ini ya untuk keuntungan, di samping saya ini kerja yang lain ya, dari hasil kambing ini saya udah sekitar 2-3 kali jual. 3 kali jual. Kurang lebih 3 kali jual. Terus untuk hasil yang lain dari ini Pak, dari apa? Kohenya atau kotoran hewan ini ya. Kalau bahasanya kohe, kotoran hewan ini sudah berapa kali kurang lebih 2 kali bongkar. Bongkarin dan kohe kambing ini sama kohe mungkin sapi dan yang itu beda. Maksudnya di sini ya. Harga jualnya lebih tinggi harga kohe kambing daripada sapi. Kalau kohe kambing berapa di sini Mas? Di sini 1 karung itu bisa nyampe 17.000 hantar sampai tempat. Hantar sampai tempat. Iya, 17.000 ya. Iya, 17.000 itu satu kantong itu ya. Iya. Bisa dihantar sampai tempat 17.000. Kadang bisa sampai 16 kantong. Iya. Pernah ini jual sampai dapat 300.000 ini dari kohenya aja ya. Dari kohenya aja, iya dari kohenya. Yang benar-benar dianggap belum pupuk aja ya. Dari kohenya, makanya luar biasa insya Allah kalau kita mau sungguh-sungguh gitu. Sebenarnya keuntungannya apa sih jadi peternak itu? Kalau saya pribadi yang saya rasakan itu kala senengnya ada Pak, ya waktu ya termasuk hiburan ya bagi saya, atau waktu cari rumput terus kita kasih makan sore itu sambil kita duduk di depan kursi, di depan lihat kambing makan tuh, sambil lihat sambil kita ngopi tuh bisa buat hiburan buat kita. Apalagi ada sebagian kambing saya itu yang jinak Pak. Ya termasuk ini. Kambing yang kepala hitam ini dia jinak. Jinak ya. Makanya ya mungkin ada sisi hiburan di sini ya. Gitu Pak. Ada Mas Prajit, banyak teman-teman yang bilang nih peternak kambing itu nggak menguntungkan, nggak nyukupin. Ya kalau dibilang memang ya sih, kalau dibilang nyukupin ya tentunya, apalagi untuk punya saya ini saya masih pemula ya Pak ya. Yang saya rasakan ya kalau memang nyukupin ya belum sih. Cuman kan ini sebagai sarana tabungan, ya tabungan jangka panjang, nggak cuman setahun aja ya, mungkin ini harus minimal 1-2-3 tahun lah. Karena saya rasakan ya selama saya melihara 1 tahun ini, yang saya dapatkan ya udah ada ataupun hasil. Ternyata kan saya bisa bikin kandang, terus saya bisa melihara kambing yang sekarang ini ada sekitar 10 ekor kambing. Yang tadinya cuman? Tadinya cuma 2 ekor. Memang iya sih kalau kita bilang mencukupi ya belum sih. Kita perlu usaha yang lain. Bahasanya menggandakan usaha, bukan cuma di ternak kambing. Itu karena terpaku dari modal tadi. Mungkin kalau modalnya besar kita bisa beli kambing banyak dan kita mungkin bisa usaha membisniskan kambing ini mungkin bisa. Cuman yang saya rasakan sekarang, saya perlu juga untuk pekerjaan yang lain ataupun usaha yang lain di samping kita beternak kambing ini. Artinya kalau memang mau dijadikan usaha, populasinya harus memadai. Benar, harus kita kuantitas dan kualitasnya pun harus kita jaga. Iya. Ada suka dukanya lah dalam dia kambing. Kalau senangnya waktu di saat kambing itu beranak, kita senang benar. Alhamdulillah ya Allah, selama ini kita udah melihara, terus udah beranak, udah dapat hasilnya, udah lahir 2 kan, itulah ada senangnya. Kalau ya dukanya kadang-kadang selama ini mungkin ada yang kambing yang mati ya, cuman yang saya pelihara selama kurang lebih 1 tahun ini sangat jarang angka kematian. Tapi ada
yang saya ingat tuh baru sekitar 1 sampai 2 ekor. Satu kayaknya, 1 ekor. Itu penyebabnya apa kemarin? Penyebabnya dia keracunan ini, keracunan daun yang seharusnya nggak dia makan. Yang ada memang daun yang harusnya dikeringkan dulu, nggak langsung dimakan. Gitu ya. Seperti daun yang dulu itu daun ini Pak, daun singkong karet. Oh iya. Yang masih posisi basah itu langsung saya masang ya. Sebenarnya udah saya diamkan. Cuman mungkin yang mati kan yang masih kecil. Ya. Mungkin pencernaannya belum kuat gitu. Itu dukanya ya. Terus ya ada lagi misalkan pas waktu cari pakannya kan, kadang-kadang kan ada musim kemarau itu kan ya. Nah ini pas musim kemarau ini kadang nyari pakannya kayak susah gitu. Lo bukannya jenengan punya bank pakan? Nah sekarang alhamdulillah ada ini. Saya udah punya bank pakan. Banyak nih Pak, ada daun singkong, di belakang ada daun singkong, terus daun odot juga ada. Ada lagi daun jati kapur, indigo vera, terus daun nangka. Nah, ini alternatif kalau kita waktu mungkin ada acara atau hujan deras itu, nah alternatifnya kita cari yang pintasnya, ngambil dari ini apa bang pakan tadi. Berarti peternak itu penting ya untuk persiapan tanam bang pakan ya? Iya, menurut saya malah ini Pak, lebih utama itu pertama itu kita siapkan pakannya dulu, bang pakannya. Oh seperti itu? Ya sebenarnya kalau saya lihat harusnya kita siapkan dulu lokasi bang pakan itu kita siapkan, terus baru kita melihara kambing gitu. Sebenarnya gitu kalau menurut saya itu Pak, itu bang pakannya. Dengan bang pakan itu apa kemudahannya? Ya tadi waktu kita punya bang pakan ini Pak, di saat kita lagi ada mungkin ada acara ya, acara kemana mungkin akan pergi, acara mepet itu ya kita bisa ngambil dari bang pakan yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita sendiri tadi. Gitu ya. Itu kalau bang pakan itu biasanya jenis apa aja tuh yang harus ditanam kalau untuk peternak-peternak pemula khususnya? Apa ada kriteria tertentu sih? Ya, biasanya yang ditanam itu ya kalau di sekitar rumah itu biasanya tanaman indigo vera, ya, jati kapur itu ya, daun nangka. Terus kalau saya ini ada di sini malah lebih banyak apa nih? Odot. Pohon singkong dan odot. Ya. Kenapa harus pohon singkong? Dapat ide dari mana dulu? Nah, ya daun singkong ini karena kan gini ya, kita kan tanam singkong di situ ya, di sekitar kita ya. Jadi kita bisa tidak hanya mendapatkan daunnya aja. Iya. Apalagi daunnya ini bisa dikonsumsi oleh manusia, bukan hanya kambing kan ya. Daun singkong kan mudanya. Ya. Pucuk mudanya itu bisa untuk kita sayur. Iya. Terus kalau kita nanam singkong ini bukan cuma daunnya aja, buah singkongnya pun bisa kita masak. Kita umbinya. Ya umbinya, umbi singkong tadi. Jadi keuntungannya ada 3 ya? Ada banyak ya, ada hasilnya dari singkongnya, dari daunnya itu udah banyak hasilnya. Nah, ya ini mungkin termasuk apa ya, domba, kambing ini apa ya, di zaman nabi-nabi dahulu kan hampir seluruh nabi kan ya memelihara domba, jenis-jenis domba, hewan domba mungkin ya sejenis kayak gini lah. Ada mungkin kalau para nabi kan mengembala, kalau kita kan nggak mengembala ini ya. Kita versikan kita. Nah, tapi kan jenisnya juga ini kan, jenis domba ya, domba ya. Jadi saya mungkin itu juga ada keberkahan di situ. Makanya saya pasti di balik para nabi itu memelihara hewan yang namanya domba sejenis kambing kayak gini kan ada keberkahan. Nah di situ saya belajar lah dari situ apa yang bisa saya ambil hikmahnya. Tapi ya memang saya lihat dari yang saya pengalaman ya, dari kohenya aja sudah mendapatkan hasil, belum nanti dari dagingnya, terus dari hasil penjualan gitu ya. Pertama itu dulu pernah kambing saya ini ada 2 di sini yang betina itu terkena penyakit gudik, gatal ya, gudik itu ya, gudik ya. Nah, tapi kan saya ada temen yang dia notabene-nya tukang suntik hewan itu ya, mantri. Akhirnya saya minta tolong untuk itu ngobatin sakit kambing saya yang sejenis gatal atau gudik tadi ya. Kita dengan yang ngupahin dia lah berapa itu. Akhirnya ya sembuh juga. Sembuh ya. Terus ada lagi kalau sakit itu biasanya kan juga ini apa ya bahasanya, kalau bahasa Jawa mendem atau keracunan. Ya keracunan udah beberapa kali, cuman kan ada penangkalnya. Betul. Misalkan dia makan yang bersifat keracunan, kadang daun singkong karet itu kan dia keracunan, dan di saat keracunan kan kambing ini ada tanda-tandanya. Kadang kambing ini teriaknya nggak sewajarnya. Nah, ini berarti kambing saya keracunan atau mendem kalau bahasanya. Nah itu antisipasinya saya kasih
kasih pencegahan, yaitu kalau saya ini pakai minyak sayur itu Minyak sayur. dicampur dengan garam, diminumkan. Dan di situ rata-rata tawar, sembuh. Sembuh ya. Iya, sembuh. Jarang yang sampai mati lagi. Itu sakitnya kadang cuma itu aja. Hikmahnya melihara kambing ini tentunya kan termasuk ibadah ya. Ini nilai ibadah kita memelihara hewan terus bisa kasih makan ini termasuk ibadah, kita memberi makan kambing ini, dan imbal baliknya juga kan pasti mereka memberikan kepada kita keuntungan seperti koinnya tadi, belum nanti hasil penjualan, terus ini termasuk ibadah. Terus senangnya kalau saat ini kadang-kadang saya ada hiburan, ada hiburannya ya tadi seperti kambing saya yang ini, yang kepala hitam ini kan jinak dia ya. Jinak ini kalau saya lepas atau saya ini, dia kadang bisa bikin hiburan buat saya. Terus waktu kita ngasih makan, kita lihat sore-sore sambil kita nongkrong gitu, liatin kambing makan tuh ada suasana seneng di hati sambil lihat makan kambingnya itu. Terus kambingnya juga ada yang jinak, apalagi kambing yang baru melahirkan, yang kalau bahasa Jawanya cempe ya. Yang cempe itu jinak-jinak bener. Kalau kadang kita lepaskan itu ya, ada hiburan dia loncat-loncat itu yang saya rasakan ya. Cuman untuk porsi apa ya, untuk kualitas dalam arti kuantitas lebih banyak lagi saya belum mencoba itu. Belum, karena masih terbentur modal. Sebenarnya itu sudah ada planning, ada rencana atau enggak sih untuk kapasitas besar? Saya ada planningnya gini, jangka panjang ini kan sebagian masih ada punya kambing punya temen. Nah, jadi saya ingin tuh punya kambing milik sendiri. Nah, jadi bagaimana kita punya kambing taruhlah sekitar 20 ekor atau 30 ekor tuh punya sendiri. Jadi bagaimana saya merasakan punya kambing sendiri yang itu hak milik kita, ingin ada sendiri. Betul, jangka panjang. Jadi ada kepuasan tersendiri ya. Iya benar. Kenapa ini sampean kok ada yang betina, ada yang jantan? Kenapa nggak jantan semua penggemukan gitu Mas Prajit? Iya, ini kan sebagian ini ada yang jantan nih sekitar 4 ekor nih ya. Ini ya untuk ini, yang jantan ini terutama untuk apa namanya? Untuk apa? Pacek. Kalau pacek itu untuk ngawinin yang betina. Nah, ini betina untuk supaya bisa berkembang biak. Nah, ini kan udah ada yang mulai kambing betinanya sebagian yang udah nyapih ya, waktunya ngawinin. Nah, ini untuk kambing jantannya ini untuk ngawinin yang betina tadi. Gitu, nah, sebagian gitu.